Dan sekarang kami sudah terhubung, saudara, dengan mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, ada Yudi Purnomo. Selamat pagi, Mas Yudi. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Baik, sehat Mas Yudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas Yudi, mendengar pemberitaan yang booming tentunya, bagaimana tanggapan Mas Yudi? Ya, tentu inilah yang diharapkan oleh masyarakat ya. Keberanian dari Polda Metro Jaya untuk menetapkan sekaligus mengumumkan ya siapa tersangka dari dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Dalam hal ini adalah Ketua KPK terhadap Menteri Pertanian ya, SDL ya. Dan kita hari ini mendengarkan tadi ya secara langsung bagaimana Polda Metro Jaya sudah mengumumkan termasuk juga siapa tersangkanya, yaitu langsung Ketua KPK. Tentu sebenarnya ini tidak terlalu mengejutkan ya, karena memang kita sudah paham bahwa calon TO-nya yaitu tersangkanya tentu adalah Ketua KPK ya, karena orang lingkaran terdekatnya seperti ajudan, pegawainya, bahkan dari Kementerian Pertanian juga sudah diperiksa. Dan tadi juga kita sudah mendengar berapa miliar gitu ya terkait dengan dugaan pemerasan tersebut. Jadi menurut saya yang harus dilakukan sekarang tentu pertama bahwa Pak Firly ini kan secara otomatis dia akan nonaktif gitu ya, karena bunyi undang-undang seperti itu, Ketua pimpinan KPK dia dinonaktifkan sementara ya ketika dia menjadi tersangka. Kedua, ya kita berharap bahwa sebenarnya Pak Firly gitu ya, dengan drama-drama yang sudah dilakukan oleh beliau ya, saya pikir ketika sudah menjadi tersangka, saya pikir sudah selesai lah drama-drama tersebut dan yang bersangkutan mengundurkan diri dari KPK ya. Karena kan tentu supaya nggak menjadi beban. Kan tidak terbayang dalam pikiran kita bahwa Ketua KPK itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Seperti itu Mas. Betul. Nah, Mas Yudi ini bicara mengenai konferensi pers yang tadi digelar di Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa memang ini sudah terjadi sejak 2020 bahkan sampai 2023. Apakah betul? Pemirsa Kompas TV juga ingin tahu apakah betul rumor ini sebenarnya sudah ada sejak lama namun baru bisa dieksekusi sekarang, Mas Yudi? Ya kalau kita bicara tentang rumor ya tentu pasti akan selalu ada yang mengatakan ini dari dulu dan sebagainya. Tapi bagi kita kan yang penting adalah penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum itu ada dua yang paling utama, yaitu pertama terkait dengan fakta atau peristiwa gitu kan. Kemudian yang ketiga barang buktinya. Nah sekarang ketika penyidikan ya artinya semua bisa didapatkan. Kita bisa melihat bagaimana Polda Metro Jaya memeriksa saksi, kemudian memeriksa ahli, kemudian bahkan Pak Firly pun juga sudah diperiksa gitu kan sebagai calon tersangka ya ketika sebelumnya adalah saksi. Artinya bahwa termasuk juga ahli dan termasuk juga menggeledah dan mengumpulkan barang bukti ya, termasuk penyitaan dari KPK juga. Artinya bahwa ini sudah fair lah, artinya bahwa rumor-rumor yang mungkin ada pada saat itu kemudian sampai sekarang itu berhasil dibongkar semua ya. Kita juga terkejut bisa dari tahun 2020 misalnya. Artinya bahwa ini sudah berlangsung lama. Artinya kan Pak Firly sendiri kan dia sudah 2019 dia menjabat. Artinya tidak terlalu lama lah. Dalam waktu setahun ternyata sudah diduga melakukan serangkaian tindakan yang akhirnya yang bersangkutan pada saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Seperti itu Mas. Ya, ini Mas Yudi tadi sempat mengatakan bahwa memang nanti ke depannya sebaiknya tersangka ini dinonaktifkan. Lalu secara organisasi ini bagaimana, Mas? Apakah dengan ditetapkannya sebagai tersangka nanti sesuai peraturan dari KPK yang bersangkutan ini sudah tidak boleh lagi mengambil keputusan, lalu sudah tidak boleh lagi datang ke kantor. Ini bagaimana ini Mas Yudi? Ya, pertama secara yuridis ya saya katakan tadi bahwa secara otomatis ketika menjadi tersangka maka dia mengundurkan dia akan dinonaktifkan oleh presiden ya untuk sementara gitu kan. Tapi menurut saya ini kan tidak mempengaruhi kinerja dari KPK juga gitu ya. Karena memang kan sistemnya kolektif kolegial. Yang kedua ya presiden bisa menunjuk ya siapa yang akan menjadi pejabat sementara sambil menunggu kasus ini bagaimana penyelesaiannya. Namun melihat bahwa kasus ini kan kalau kita lihat pengalaman saya proses
terkait dengan tindak pidana korupsi kan membutuhkan waktu berbulan-bulan ya sampai Betul. misalnya nanti ingkrah di Mahkamah Agung. Artinya kan ini waktunya cuma setahun lagi pimpinan sekarang kan sampai Betul. Desember berikutnya gitu kan setelah MK memperpanjang. Artinya bahwa bagi saya sekarang sebenarnya kalau emang Pak Firly paham bahwa proses penegakan hukum sudah ada dan dia sendiri dulu juga mantan dari penegak hukum ya dari kepolisian dan sekarang juga jadi ketua KPK, lebih baik mundur saja gitu kan daripada menjadi beban bagi KPK. Artinya di sini memang kita butuh kesadaran ya, karena memang dari kemarin Pak Firly kan dengan drama-dramanya yaitu menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak mau mengakui. Nah kalau sudah jadi tersangka kita berharap bahwa lupakan drama-drama yang lain ya, Pak Firly sekarang akui saja gitu kan, kemudian mengundurkan diri dan selanjutnya ikuti prosesnya dan kita harap semua transparan dan profesionalitas juga tentu dengan asas praduga tidak bersalah ya. Seperti itu Mas. Ya, Mas Yudi, ini juga menarik sebenarnya kita amati bahwa memang beberapa tahun terakhir atau bahkan beberapa bulan terakhir ini untuk tingkat kepercayaan publik terhadap KPK ini kan naik turun. Kadang ada OTT ini baik dan kepercayaan publik naik, lalu ini pada 22 November kemarin Ketua KPK Firly Bahuri ini ternyata ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana lalu ke depannya ini KPK dapat mengembalikan kepercayaan publik? Ya pertama ya tidak pernah terbayang ya dalam pikiran saya pun sebagai mantan penyidik KPK paling liar pun bahwa Ketua KPK akan terlibat dalam kasus korupsi gitu kan, bahkan ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya rumahnya pun digeledah gitu kan dan diperiksa sebagai saksi. Artinya bahwa sampai saat ini tentu ini akan menjadi hal yang hal yang luar biasa ya, karena memang karena itulah korupsi gitu, kejahatan luar biasa. Bahkan Ketua KPK itu menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya bagaimana ke depannya, saya pikir sekarang bahwa KPK harus berbenah diri gitu kan. Apa yang sudah dilakukan KPK, pertama jangan membela Firly gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat kan Pak Firly ini menggunakan KPK gitu kan sebagai sarana pembelaan diri. Kita lihat bagaimana ketika diperiksa pun bahwa yang bersangkutan itu membawa pegawai-pegawai KPK. Kemudian kemarin konferensi pers kan untuk pembelaan dirinya itu dia menggunakan akun ya dari KPK gitu kan. Artinya bahwa sarana itu digunakan untuk membela diri gitu kan, yang bersangkutan tidak bersalah. Nah sekarang kan masyarakat sudah paham ya sebenarnya ya bahwa kedepannya maka KPK harus bersih-bersih gitu kan. Tentu ini mengejutkan, saya pikir akan menjadi stok gitu kan bagi pimpinan maupun pegawai KPK yang lain. Tapi ya harus move on gitu kan. Bahwa pertama ini penegakan hukum, tidak ada kriminalisasi gitu kan. Kemudian yang kedua ya segera kembali memberantas korupsi. Tadi benar kata Mas bahwa naik turunnya kepercayaan masyarakat kepada KPK itu tergantung bagaimana KPK ya menangkap para koruptor. Ketika menangkap para koruptor, apalagi yang profilnya tinggi gitu ya, pejabat negara gitu ya, yang dampak korupsinya menyebabkan masyarakat sengsara, tentu akan naik kepercayaannya kepada masyarakat. Seperti itu Mas. Nah, Mas Yudi, ini sebenarnya menarik. Tadi berbicara mengenai bagaimana caranya KPK ke depan ini akan membangun kembali kepercayaan publik. Tapi selama kita mengikuti pemberitaan ini tentu ini ada kata-kata yang sekiranya mungkin agak berat mungkin untuk masyarakat awam. Pemerasan. Apalagi tadi sempat Mas Yudi mengatakan bahwa berlindung di balik kata Ketua KPK. Ini tentu akan sedikit menakutkan tentunya bagi masyarakat awam. Nah ini sebenarnya kalau dari Mas Yudi sendiri tanggapannya, kira-kira hukum apa yang sekiranya pantas mungkin untuk diterapkan atau mungkin dijatuhkan kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mas Yudi? Ya pertama tentu kita juga profesional ya dan proporsional gitu ya terkait bagaimana hukuman bagi Pak Firly sendiri gitu ya, bahwa nanti tentu hakim yang akan memutuskan. Tetapi tentu sebagai bahwa dia adalah ketua lembaga penegak hukum ya, tentu hakim bisa melihat bahwa pertama tidak mendukung program pemerintah untuk berantas korupsi, kedua harusnya berantas korupsi ternyata malah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Dan kita tahu bahwa ketika misalnya ada pimpinan atau pegawai KPK yang terkena kasus korupsi, hukumannya ditambah sepertiga dari yang dilakukan. Nah kalau tadi bicara mengenai apakah pemerasan adalah korupsi? Ya memang pemerasan itu adalah bagian dari tindak pidana korupsi. Kita lihat bagaimana pasal-pasal yang dikenakan oleh Polda Metro Jaya kepada Pak Firly ya, sangkaannya ya pertama terkait dengan gratifikasi pasal 12 lebih besar,
Kemudian bagaimana pemerasan 12E, pemerasan dilakukan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah Ketua KPK gitu ya. Dengan saya pikir unsur-unsurnya sudah dibuktikan ya oleh penyidik ya, misalnya bagaimana cara mengancamnya, kemudian bagaimana cara melawan hukumnya, kemudian yang paling penting bagaimana penyerahan uang-uangnya. Karena kan tentu ketika ada pemerasan ada uang di situ seperti itu. Kemudian bagaimana gratifikasi itu ya diberikan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa kasus ini kan ternyata sudah terang benderang ya, sehingga tersangkanya bisa ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penetapan tersangka adalah salah satu ujung ya dari proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Yudi, lalu bagaimana nih dengan kasus-kasus korupsi yang mungkin sekarang sedang berjalan, yang tentunya beririsan dengan Ketua KPK Firly Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kira-kira apakah akan disidik ulang untuk kasusnya, Mas Yudi? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Apalagi kemarin Pak Firly kan mengatakan bahwa segera saja tuntaskan kasusnya. Artinya sebenarnya karena dia ingin bekerja lagi memberantas korupsi karena banyak kasus-kasus besar. Artinya bahwa sebenarnya dari Pak Firly itu ingin kasus itu stop gitu ya. Dia minta diburu-buru untuk segera ditetapkan bukan sebagai tersangka gitu ya. Artinya di stop gitu. Tapi kan akhirnya karena akhirnya kan berbeda gitu kan dari apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi gitu. Karena saya lihat bahwa sebenarnya tidak jadi masalah ya, dan tidak perlu ada penyidikan ulang dari kasus korupsi di zamannya Pak Firly gitu ketika sebelum menjadi tersangka, karena memang sekali lagi ini kan kolektif kolegial. Pimpinan KPK sebenarnya hanya manajemen ya dalam pemberantasan korupsi, sehingga semuanya sudah diserahkan kepada penyidik misalnya dalam proses penyidikan. Jadi saya pikir 4 pimpinan yang lain kan bisa lah menggantikan peran Pak Firly untuk sementara sebelum nanti kita menunggu siapa PJ ya yang menggantikan Pak Firly ya. Tapi saya pikir dengan 4 pimpinan sudah cukup lah. Toh KPK juga pernah beberapa kali gitu kan pimpinannya kurang 1, kurang 2, namun masih tetap berjalan. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, Mas Yudi, ini kan saat tadi dibacakan oleh pihak dari Polda Metro Jaya terkait dengan konferensi pers penetapan tersangka Firly Bahuri, ini sekiranya sudah ada sekitar 91 saksi. Ini yang sudah diperiksa sejak dimulainya penyidikan mulai 9 Oktober 2023. Dari Mas Yudi sendiri, apakah mungkin ini akan menambah sekiranya ada tersangka baru terkait dengan kasus pemerasan yang terjadi ini, Mas Yudi? Ya, kita serahkan saja ya kepada Polda Metro Jaya ya, siapa yang akan menjadi tersangka tambahan, apakah juga sama-sama pelaku utama gitu kan, ataukah juga turut serta, ataukah membantu, atau seperti apa gitu ya. Karena memang sampai saat ini kan saya menganalisis memang belum terlihat nih peran-peran yang lain yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya gitu ya. Termasuk pimpinan KPK yang lain kan belum, saya dengar di media kan belum pernah diperiksa gitu ya. Artinya bahwa belum jelas nih bagaimana keterlibatan pihak lain gitu ya. Kalau saya lihat misalnya kayak ajudan, ya kita paham lah ajudan ini kan atau ADC ini kan bekerja atas perintah gitu ya. Artinya walaupun itu terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak serta-merta dia bisa ditindaklanjuti bahwa dia jadi tersangka juga, karena kan ada daya paksa dari atasan gitu kan. Tapi syaratnya bahwa ajudan ini mengaku gitu ya. Artinya mau bicara yang sebenarnya, baru dia masuk bahwa dia tidak bisa terlibat menjadi tersangka, kecuali kalau dia tidak mengaku. Tapi kalau saya lihat bahwa kan pertama kasus ini kan kasus yang sudah terjadi, Mas. Tentu keterangan saksi-saksi itulah yang sangat penting untuk pembuktian. Artinya tanpa keterangan saksi-saksi kan agak sulit, berbeda dengan OTT ya. Kita sudah paham gitu kan bagaimana peristiwa pidananya terkait dengan adanya bukti penyadapan misalnya. Kemudian sudah dilakukan surveillance atau pembuntutan sehingga membuat penyidik yakin, dan kemudian ketika dilakukan penangkapan ada barang bukti berupa uang tunai misalnya. Jadi saya pikir untuk sementara ini masih Pak Firly lah ya. Dan yang lain saya pikir belum lah untuk bagaimana menjadi tersangka juga, kecuali memang ada bukti-bukti lain yang terkait tersangka lain yang belum dirilis oleh Polda Metro Jaya. Tetapi setidaknya bahwa kalaupun ada, saya pikir ya karena tersangka utama ya tentu Ketua KPK ya, karena dia paling jabatan paling tinggi dalam kasus ini ya. Yang lain saya pikir cobalah menjadi pertama
kalau dia saksi jadi saksi mahkota, ataupun jika dia akan menjadi calon tersangka, jadilah justice kolaborator supaya hukumannya diperingan. Seperti itu, Mas. Iya. Baik. Nah, Mas Yudi ini mungkin akan balik ke beberapa pertanyaan yang sebelumnya. Berarti memang sudah ada sekitar 91 saksi yang memang sudah diperiksa ini. Dan kita sebagai masyarakat awam, apakah betul kalau kita bertanya kepada Mas Yudin yang mungkin sebagai seorang mantan ketua wadah pegawai KPK, apakah ini sudah batas akhir dari seorang Firly Bahuri ini meredam saksi-saksi tersebut agar tidak membicarakan terkait dengan kasus yang ya kita bisa dibilang ini sebagai kasus yang cukup wow dan cukup besar juga. Bagaimana Mas Yudi? Ya, kalau kita melihat saksi yang begitu banyak ya, artinya penyidik benar-benar ingin barang buktinya, alat buktinya itu kuat. Ya, karena memang seperti yang sering saya katakan bahwa ketua KPK ini kan high profile, ya kan. Kemudian yang kedua dia ketua KPK gitu kan, artinya tidak mungkin gitu kan atau melakukan korupsi gitu kan dalam pikiran kita yang normal gitu ya. Namun ternyata ketika melakukan korupsi ya maka tentu buktinya jangan kaleng-kaleng gitu kan. Benar. Tentu saksi-saksinya itu bukan saksi yang istilahnya tidak melihat langsung gitu kan, harus dia mendengar, mengalami gitu kan. Kalaupun ada serangkaian petunjuk ini sebenarnya memperkuat dari keterangan saksi. Jadi saya pikir sudah clear lah kalau untuk masalah saksi ya. Dan dan saya pikir juga saya tidak melihat ya ada upaya ya dari Pak Firly untuk mempengaruhi saksi-saksi ya. Karena yang dilakukan oleh Pak Firly kan yang kita lihat itu kan sebatas yang dilakukan oleh dirinya ya. Tapi kan menurut saya tidak jadi masalah karena memang dia ketika itu adalah calon tersangkanya. Jadi ketika dia melakukan istilahnya drama-drama misalnya mangkir atau kemudian menghindari wartawan tutup gitu kan. Muka ya, absen juga. Iya, itu ya saya pikir ya itu hal yang biasa lah. Saya juga ketika jadi penyidik banyak para tersangka yang melakukan hal seperti itu gitu ya. Namun memang berbedanya ketika dulu saya di KPK, ketika proses penyidikan itu sudah ada nama tersangkanya gitu kan. Betul. Artinya memang dari awal kita sudah tahu siapa tersangkanya, jadi lebih enak memang tidak perlu menetapkan lagi di proses penyidikan. Nah kalau di kepolisian kan penyidikan itu kan dilakukan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan memperoleh barang bukti agar tindak pidana yang terjadi semakin terang gitu kan, guna menemukan tersangkanya. Jadi benar Mas bahwa nantinya saya melihat bahwa ketika saksi sebanyak itu sudah diperiksa gitu kan, artinya ini proses ini sudah tidak lama lagi lah proses penyidikannya. Saya pikir ini ada strategi juga dari penyidik Polda Metro Jaya, begitu tersangka sudah ditetapkan gitu kan, maka segera mungkin mereka akan melimpahkan ke kejaksaan yang diharapkan segera mendapatkan lengkap gitu ya berkas perkaranya yang kemudian nanti disidangkan gitu kan, yang mana kita tahu bahwa ketika disidangkan masyarakat akan paham dakwanya seperti apa, kasusnya seperti apa, karena memang sekali lagi bahwa pengadilan lah tempat untuk membuktikan bagaimana kasus ini seperti apa terjadi sehingga masyarakat bisa paham bagaimana prosesnya. Karena memang tentu saya lihat dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya kan tidak semua disampaikan kepada publik ya, karena memang ada hal material terkait dengan penyidikan yang tentu kalau misalnya disampaikan bisa mengganggu penyidikan, misalnya ada upaya penghilangan barang bukti ketika mengetahui oh ternyata si ini diperiksa, oh ternyata tempat itu digeledah, seperti itu. Jadi kita kembali bahwa kasus ini menarik bahwa penyidik Polda Metro Jaya berhasil membuktikan bukan hanya pemerasan, tetapi ada gratifikasi, gitu kan, termasuk juga penerimaan ya, pasal 11 kalau tidak salah tadi saya baca, gitu kan, itu juga masuk gitu ya. Iya, itu masuk juga Pak. Dalam kasus ini, artinya kita salut lah. Kita apresiasi bahwa Polda Metro Jaya sebenarnya ini adalah upaya untuk menegakkan hukum dan membersihkan KPK gitu kan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan KPK untuk kepentingan pribadinya Mas. Seperti itu Mas. Ya, berarti Mas Yudi kalau seperti ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Dewas KPK ini bagaimana berikutnya? Apakah akan memanggil terlebih dahulu Firly Bahuri atau bagaimana Mas Yudi? Ya kalau Pak Firly kan kemarin sudah dipanggil ya dalam pemeriksaan ya. Dan kalau kita sekarang ini kan sudah masuk tersangka ya. Saya pikir sekarang Dewas harus buka mata lah. Kalau dulu mereka beberapa kali gitu ya
melakukan yang kita anggap pembelaan ketika kasus misalnya kebocoran dokumen, kemudian juga kasus pemulangan Pak Endar gitu kan, itu dinyatakan tidak bersalah. Ini sekarang sudah jadi tersangka. Artinya bahwa secara material hukum pidana pun sudah mengakui bahwa ini ada peristiwa pidana dan ini ada tersangkanya dan tidak pidananya terang. Sehingga gitu kan Dewas yang istilahnya berkutat dalam etik, artinya patut tidak patut gitu ya, artinya hanya berkaitan dengan kewajaran bertemu dan tidak bertemu gitu ya, artinya dengan bukti yang seminim mungkin, misalnya foto kesaksian dari yang sudah diperiksa, itu harusnya segera masuk ke sidang dan menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran kode etik seperti itu. Kalau memang Dewas ingin menyelamatkan KPK, tapi kalau tidak ya saya pikir tidak jadi masalah, karena putusan Dewas adalah putusan etik yang pertama. Kemudian yang kedua, apapun putusan Dewas ya, itu tidak akan mempengaruhi penyidikan. Kemudian yang ketiga, yang paling jelas adalah bahwa Pak Firly sudah nonaktif sebagai ketua KPK. Jadi harusnya Dewas udah bisa lebih berani lah gitu kan untuk menangani kasus pelanggaran etiknya. Begitu Mas. Ya, Mas Yudi, kita juga sekarang sudah tergabung dengan, ada yang bergabung dengan kita, ada Mas Boyamin Saiman, ini ada koordinator MAKI. Selamat pagi Pak Boyamin. Baik, oke. Apakah pagi Bang. Pagi. Bener nggak kataku Bang? Suaranya masih belum ada ya Pak Boyamin ya? Siap. Oke. Mas Yudi, Pak Boyamin sepertinya belum muncul ini untuk audionya di Kompas TV. Mungkin sambil menunggu, ini sekiranya tadi ada yang menarik nih. Tadi kata Mas Yudi, benar kan kata saya ini, sebenarnya ada apa nih di balik kata benar kata saya ini? Iya, bahwa dalam waktu dekat ya Polda Metro Jaya tentu akan menetapkan siapa yang menjadi tersangkanya gitu Mas. Kenapa? Karena kita sudah melihat bagaimana saksi-saksi yang diperiksa gitu kan, bahkan rumah digeledah gitu ya, termasuk kemudian yang terakhir adalah bagaimana ada pemeriksaan lanjutan. Yang kita tahu bahwa pemeriksaan lanjutan itu kan pertama untuk memperkuat pembuktian ya. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada calon tersangka untuk membela diri, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana untuk mensinkronkan ya terkait rentetan peristiwa adanya dugaan pemerasan dan gratifikasi ini terjadi. Seperti itu. Oke, baik. Mas Yudi, kita akan kembali menghubungi Mas Boyamin. Pak Boyamin, apakah sudah terdengar suara saya dan juga suara Mas Yudi? Halo. Halo, selamat pagi Pak Boyamin. Pagi. Pagi, baik. Pak Boyamin, tadi kami sudah mendengar cukup banyak tanggapan dari Mas Yudi. Mungkin dari Pak Boyamin sebagai koordinator MAKI ini bagaimana nih tanggapannya setelah diumumkannya Ketua KPK Firly Bahuri ini sebagai tersangka? Ya, apresiasi yang tinggi kepada penyidik Polda Metro Jaya akhirnya berani benar untuk menetapkan tersangka. Jadi berani benar. Keren, itulah. Berani jujur hebat kalau KPK. Keren gitu. Jadi penyidik level Polda berani menyidik perkara korupsi gitu dengan top level yaitu Ketua KPK dan akhirnya menetapkan tersangka. Dan bahasa saya itu kan saya ini ya politisi, ya ngerti intelijen karena pernah jadi menwa dididik intelijen sampai melakukan operasi kontra intelijen gitu. Dengan kalimat bahwa satu yang saya sebutkan beberapa hari terakhir ini diduga Pak Firly itu untuk mencari selamat melakukan upaya persembahan. Gitu. Bukan sekedar dengan cara menyandera orang lain, ngancam membongkar orang lain, karena menurut saya itu sudah nggak laku. Jadi awal-awal itu nampaknya ada dugaan saling ngancam gitu, kira-kira gitu. Diduga Pak Firly itu juga mengancam orang-orang Polda atau penyidik atau kepolisian. Kalau saya dibongkar ya akan membongkar perkara-perkaramu gitu. Nah, tapi nampaknya itu tidak nendang gitu. Tidak bikin diper atau tidak bikin takut. Tidak bikin takut ya, Pak Boyamin ya. Ya. Nah, nampaknya berupa pihak lain dengan cara lain melakukan upaya persembahan ke pucuk-pucuk pimpinan. Nah, kalau pucuk pimpinan memerintahkan penyidik Polda stop kan kira-kira gitu dari analisanya, dugaannya analisanya Pak Firly. Maka berusaha
minggu kemarin itu melakukan upaya persembahan. Di mana itu indikasinya ketika Pak Firly menyebut nama Harun Masiku telah diterbitkan surat perintah penangkapan 3 minggu sebelumnya. Loh, cuman menerbitkan surat penangkapan 3 minggu sebelumnya kalau diumumkan. Yang diumumkan itu kalau nangkep tiba-tiba dibawa digelandang ke KPK itu baru hebat. Nah, ternyata menurut versi saya, analisa saya itu adalah upaya persembahan gitu, untuk mencari selamat. Nah, kenapa ini saya lontarkan? Supaya ini bagi teman-teman penyidik Polda ini, kalau tidak ada upaya itu dari kepolisian juga tidak terpengaruh dengan upaya itu, atau level pimpinan-pimpinan juga tidak terpengaruh upaya itu, maka kemudian akan terjadi sebaliknya. Jadi ini bahasanya kontra intelijen itu supaya yang kita harapkan sebenarnya sebaliknya gitu. Jadi misalnya menuduh Yudi, kamu ke selatan ya, gitu kan? Enggak, gua enggak ke selatan, ke utara kok. Gitu. Padahal saya pengen mengakui dia memang jalan ke utara, gitu loh. Baik. Bang Boy, mantap ini. Baik, Mas Yudi dan juga Pak Boyamin, ini kita masih cukup panjang perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa Kompas TV, jangan beranjak dulu. Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda. Saudara, Breaking News Kompas TV kembali, masih bersama saya Elgin Fridianto. Polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka kepada Firly Bahuri dilakukan penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara. Firly diduga melakukan pemerasan, gratifikasi hingga suap. Dalam perkara ini, Saudara, Ketua KPK Firly Bahuri telah diperiksa sebanyak 2 kali di Barreskrim Polri pada 24 Oktober dan 20 November lalu. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara di Treskrim Sus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dalam keterangannya, Saudara, Dirkrim Sus Polda Metro Jaya Kombes AD Safri Simanjuntak menyatakan telah menggeledah 2 tempat, yakni di Kertanegara, Kebayoran, dan juga di Gardenia Villa Galaxy di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam perkara ini. Juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalamnya yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. 2.
Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Yang ketiga, dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun PIN yang digunakan oleh saksi SEL saat pertemuan di Gor Tangki bersama saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022. Ya, saudara, dalam breaking news kali ini kita sudah terhubung dengan Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga ada mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, ada Yudi Purnomo. Nah, saya mau ke Pak Boyamin terlebih dahulu. Ini sebelumnya, ini kan sempat digeledah bahwa ada 2 rumah yang kita tahu ada di Kebayoran 1 dan juga satu lagi ada di kawasan Bekasi. Dan sempat dikatakan oleh Firly Bahuri bahwa salah alamat. Ini gimana Pak Boyamin ini? Ya biasalah kalau dari pihak-pihak yang diproses itu kan mencoba mendegradasi, merendahkan, menurunkan nilai dari yang dilakukan oleh penyidik itu dalam kasus ini. Nah, ya salah satunya salah alamat segala macam. Salah alamat kok sampai ketemu rumahnya. Nah, paling hebat itu mungkin dari 5 ada 2 yang salah gitu. Tapi yang utama kan mampu menemukan jalan Kertanegara nomor 46 itu. Itu hebat, keren gitu loh. Jadi sebenarnya sesuatu yang menurut saya itu di luar detektif partikelir saya juga tidak mampu mengendus itu kok. Berarti polisi itu kalau mau bekerja ya kelihatan hebatnya jadinya gitu. Sepanjang tidak ada tekanan kanan kiri akan hebat gitu. Dan itu terbukti gitu. Karena kita kaget, Yudi pun juga kaget itu. Tiba-tiba ada jalan rumah Kertanegara nomor 46 itu ya kaget semua gitu. Jadi itu sebenarnya profesional. Tapi menurut saya kurang lagi sebenarnya penyidik mestinya juga menyita bajunya Pak Firly, celana Pak Firly, sepatu Pak Firly ketika ketemu Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis. Itulah kemarin waktu menggeledah rumahnya Pak Firly Galaksi mungkin diduga tidak ada baju itu gitu. Jadi sehingga tidak bisa disita dan membuktikan ternyata pertemuan di bulu tangkis itu ada. Nah, salah satu buktinya apa? Bajunya, sepatunya, raketnya dan segala yang dipakai itu harus disita gitu. Mungkin kemarin penggeledahan ke rumah itu kan mencari itu, tapi mungkin Pak Firly ini kan juga serse gitu kan. Jadi ya paham kira-kira apa ya, maka kira-kira baju dan celana itu mungkin juga sudah disimpan atau dibuang atau apa gitu. Karena kalau ini Syahrul Yassin Limpo kan tidak paham itu yang akan diambil itu apa gitu. Oh ternyata termasuk PIN-nya pun disita. Wah kasihan itu kalau PIN itu disita juga itu. PIN menteri itu dari bahannya dari emas loh itu. Jadi ya bisa dijual itu. Karena dulu saya DPRD Solo itu tahun 97 juga dapat PIN itu meskipun kadar emasnya lebih rendah dan lebih kecil. Ya waktu saya butuh duit ya saya jual aja, ngapain juga sudah nggak jadi DPRD gitu loh. Jadi ini sesuatu yang, tapi juga begini, saya tadi kan bisa gitu. Selain saya melakukan rencana-rencana versi Maki itu anggap aja biar keren kontra intelijen. Salah satunya adalah ada mau menyerahkan penutup muka Sebo ke KPK besok Jumat rencana saya gitu. Daripada Pak Firly ngumpet-ngumpet ya, maka saya serahkan. Tambah rame lagi. Terus juga saya ingin menyerahkan piala Pulitzer yang imitasi lah gitu, turunan kepada teman-teman media yang mampu memfoto dan memvideo Pak Firly ketika ngumpet di mobil gitu. Rame lagi pasti gitu. Jadi kalau ini kasus ini seperti ada tekanan politik sana sini atau ada mau dimainkan politik, maka tekanan masyarakat lebih kuat nanti kan itu. Terus yang ketiga, minggu depan saya mengajukan gugatan pra peradilan terhadap karena tidak ditetapkan tersangka. Banyak teman-teman media sudah nagih, kapan Mas Boyamin, katanya minggu depan itu 2 minggu yang lalu gitu. Nah, saya masih sengaja nahan-nahan karena
saya dengan informasi akan ada gelar perkara pasti penetapan tersangka. Minggu kemarin itu sudah saya tunggu-tunggu, ternyata molor minggu ini, ya sudah, nggak apa-apa. Karena saya tahu Pak Ade Sabri Simanjuntak itu sudah kenyang saya gugat pra-peradilan di Solo 4 kali atau 5 kali gitu, zaman beliau menjabat Kapolres Solo. Jadi kalau saya teriak pra-peradilan itu pra-peradilan bener gitu loh, bukan sekedar ancaman gitu. Jadi, pasti gitu ya. Iya, dan perkaranya itu dulu lebih sederhana dan lebih anggap aja lucu-lucuan. Sebenarnya nggak lucu karena ada korban tabrak lari, korbannya meninggal dunia, sementara ada CCTV yang memotret itu ada mobilnya Yaris warna kuning tapi nggak bisa ditemukan. Dan hanya penyelidikan, berkutat-kutat penyelidikan. Ya, saya gugat kalau ini layak menjadi penyidikan kok tidak diproses ke penyidikan sehingga bisa nyita, bisa geledah yang diduga punya mobil. Yaris cat kuning itu kan nggak banyak, mestinya bisa gampang lah dicari kan. Tapi nggak dicari dalam bentuk penyidikan gitu. Saya gugat 4 kali baru dinaikkan penyidikan gitu. Jadi Pak Ade Sabri Simanjuntak itu mungkin dengan Boyamin jengkel kira-kira gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan untuk kebaikan negara kan gitu kan. Iya betul. Nah Pak Boyamin ini sebelum saya ke Mas Yudi, sebenarnya Pak Boyamin saya mau tarik dikit ke belakang. Tadi sempat dikatakan bahwa kaitannya mau mengirim penutup muka. Tapi kalau dari pandangan Pak Boyamin sendiri sebenarnya kemarin dengan adanya video Pak Firly Bahuri ini di mobil menutup mukanya dengan tasnya dia ini, apakah sebenarnya ini sudah tanda-tanda bahwa wah sebentar lagi ini akan ditetapkan sebagai tersangka? Dan sebenarnya dari Maki sendiri ini kan dikatakan bahwa untuk kasus ini sudah dari 2020 sampai 2023. Dari Maki sendiri apakah emang sudah mencium bau-bau adanya pemerasan sebenarnya? Bagaimana Pak Boyamin? Ya, pertama dulu yang berkaitan dengan apakah Pak Firly ini merasa dia akan tersangka. Tapi sebelum ke situ, apakah dia merasa sebenarnya bersalah? Itu yang faktor utama psikologisnya gitu. Karena kalau orang ini merasa dirinya itu juga terkait atau tersangkut meskipun kecil ya tidak percaya diri. Dan itu terbukti meskipun bintang 3 ketua KPK ya kelihatan di situ. Gitu. Justru pertama saya ingin menganalisanya itu bahwa Pak Firly tidak percaya diri dan tidak pada posisi istilahnya nervous lah, down lah mentalnya kan gitu kan, sehingga kemudian umpet-umpetan kayak begitu sampai ketakutan ya. Iya, ketakutan gitu. Menurut saya malah versi saya ini bersalah. Disclaimer itu Yudi tahu, misalnya saya pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus Bupati Banjarnegara misalnya. Saya datang dipanggil pada waktu pertama, saya tidak terima suratnya dan tidak tahu. Setelah tahu diberitakan hari besoknya langsung datang minta diperiksa gitu. Tapi penyidiknya nggak siap karena acara lain baru 2 minggu kemudian. 2 kemudian saya datang dan mengumumkan pada media teman-teman bahwa saya besok akan datang. Ditunggu teman-teman sampai selesai. Saya juga menyampaikan 2 jam untuk teman-teman. Kalau masih kurang saya katakan begitu gitu. Saya jelaskan, saya tadi ditanya 11 pertanyaan. Yang 5 itu tidak inti karena identitas segala macam. Nah, yang baru kemudian 7 pertanyaan inti. Pertanyaan apa, jawabannya apa. Saya terangkan, saya ingat persis karena saya catat gitu. Pan kenal, pernah diminta melakukan ini itu, melakukan apa, tidak melakukan apa, saya jelaskan semua begitu. Karena saya percaya diri gitu loh. Jadi ini sebagai perbandingan gitu loh. Maksud saya bukan sombong, tapi ini perbandingan karena saya percaya diri tidak merasa bersalah karena saya ngurusi perusahaan gitu kan, bupatinya gitu, dan itu bupatinya jadi dilantik tahun 2017, saya masuk tahun 2014. Siapa ngerti kalau itu jadi bupati? Dan saya ketika diminta untuk jadi pansel sekda aja saya menolak karena saya yakin bisa dicatut-catut gitu loh. Jadi ini saya terangkan semua dan saya terangkan kepada teman-teman media. Artinya kalau kita percaya diri ya yakin, tidak apa-apa menghadapi teman-teman. Tanpa harus ada tutup-tutupan muka gitu ya. Nah itu justru itu yang pertama. Kedua ya pertanyaan penyidik itu kalau oleh lawyer atau oleh ya sama-sama polisi atau serse gitu, seperti Yudi misalnya memeriksa orang itu sebenarnya gampang aja, itu bisa dibaca sebenarnya penyidik itu sudah punya bukti, sudah punya alur, sudah punya kira-kira skenario gitu. Hanya memastikan kembali gitu ya. Tahu, wah ini sebenarnya sudah buktinya kuat, ini sudah mau menjerat, gitu loh kira-kira sehingga Pak Firly nervous. Bahkan sampai kemarin diakui butuh waktu jeda katanya gitu. Saya ketawa aja. Nah, Pak Boyamin ini saya mau ke Mas Yudi sebentar nih. Mas Yudi, jadi kan ini menarik nih bahwa tadi juga sebelum kita tersambung dengan Pak Boyamin dikatakan bahwa
akan nantinya akan ada penjabat sementara terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari Pak Mas Yudi sendiri, ini ke depannya untuk fit and proper test Ketua KPK berikutnya, ini catatan-catatan apa yang sekiranya dilakukan ya di kemudian hari mengingat kejadian hari ini? Kejadian kemarin bagaimana Mas Yudi? Ya memang kan ada konsep ideal ya. Ada syarat-syarat untuk menjadi ketua KPK atau pimpinan KPK secara formil yang ada di undang-undang. Mulai dari persyaratan kompetensi, persyaratan umur, ya kan, kecakapan, tidak pernah dipidana, dan lain sebagainya. Namun juga sebenarnya yang paling penting itu kan track record ya, rekam jejak gitu kan. Sama seperti Pak Firly ini, kita kan sudah mewanti-wanti bahwa yang bersangkutan mempunyai masalah ketika deputi penindakan di KPK gitu kan. Namun usaha-usaha kita bahkan kita sampai aksi gitu kan untuk menolak Capim yang ketika itu diduga melanggar etik gitu kan. Bahkan pimpinan KPK saat itu juga Pak Saud kan sudah menyampaikan gitu kan adanya dugaan salah satu peserta pansel itu yang pernah di KPK terkait dengan pelanggaran etik gitu ya. Namun ya ternyata the show must go on bahwa Pak Firly kemudian bahkan menjadi ketuanya gitu ya. Saya pikir sudahlah praktek-praktek seperti ini harusnya nggak boleh dilakukan ketika terkait dengan pimpinan KPK. Saya yakin bahwa partai-partai politik gitu kan termasuk siapapun pansel yang dipilih oleh presiden gitu ya, itu harusnya paham bahwa ini ketua KPK ini kan seharusnya atau pimpinan KPK ini menjadi contoh teladan. Ini benar-benar bukan hasil dari proses politik yang bergening gitu ya, atau like and dislike gitu kan, sehingga ketika ada masukan itu kan rekam jejak yang tidak baik itu tetap dipilih gitu kan. Yang penting bahwa harus ada usaha, yang penting ketika ada perintah memenangkan yang bersangkutan itu harus menang. Harusnya nggak boleh seperti itu gitu. Namun ya kita bisa melihat bagaimana fakta yang terjadi. Saya pikir ini harusnya menjadi pelajaran. Ingat loh, pemberantasan korupsi merupakan program kerja gitu kan bagi bangsa kita. Kalau misalnya yang terjadi sekarang KPK ya pimpinannya bukan menjadi salah satu bagian dari solusi permasalahan bangsa, malah jadi masalah bangsa ini. Bahkan jam 2, jam 3 pagi ini kita masih ngomongin gitu kan. Bukannya kita ngomongin siapa yang ditangkap, siapa yang berapa yang disita dari kasus korupsi mana yang kemudian ditangani oleh KPK. Oleh karena itulah ya maka saya berharap bahwa tentu ke depannya pertama yang dekat itu Pak Presiden bisa memilih PJ yang track record-nya bagus dan bisa membangkitkan lagi motivasi ya kan bagi pegawai maupun pimpinan KPK yang lain. Kemudian yang kedua yang paling penting tadi sudah juga kita bahas bagaimana membangun kepercayaan. Ini langsung ketuanya loh. Artinya itu paling penting. Kita tahu bahwa ikan busuk itu kan dari kepala. Artinya bahwa apa yang terjadi di KPK selama ini misalnya di rutan itu ada punglinya melibatkan puluhan pegawai KPK gitu kan. Ya itu terjadi karena pimpinannya. Kemudian ada pegawai KPK juga terlibat diduga terkait dengan korupsi perjalanan dinas. Itu semua hal yang nggak pernah ada di kepala saya loh. Pegawai KPK pungli di rutan, ada jatah-jatah rutan berapa yang harus dibayar oleh para tahanan gitu kan, itu kan nggak ada harusnya. Kemudian bahkan sampai uang dinas perjalanan SPPD gitu kan, yang misalnya ASN tempat lain juga sudah ketat gitu kan, ini bisa gitu dikorupsi. Artinya bahwa sudah sangat rusak apa yang terjadi di KPK. Namun ya kita paham bahwa saya paham masih banyak orang-orang baik di sana. Yang tentu melihat ini ya kita harus membantu mereka lah, karena mereka kan pekerja profesional ya yang sebenarnya diperintahkan untuk baik bisa. Dan ingat KPK pernah ada jayanya sebelumnya. Jadi saya pikir bahwa sekali lagi ketika pimpinan KPK yang bermasalah, kita lihat bagaimana Pak Johanis Tanak misalnya kemarin sempat di sidang etik walaupun bebas, Bu Lili malah 2 kali, bayangkan 2 kali, ya kan, terkait dengan wali kota Tanjung Balai, dan terakhir ketika nonton Mandalika gitu ya, dugaan gratifikasi, bahkan dia mundur sebelum disidang gitu ya. Dan terakhir ini kan Pak Firly sebelumnya sudah melanggar etik ya ketika naik helikopter yang dilaporkan oleh Bang Boyamin. Bang Boyamin sebenarnya cinta ya kepada ketua KPK ini gitu. Beliau adalah orang yang selalu mengingatkan supaya sesuai dengan koridor. Artinya ketika dulu sebenarnya kasus helikopter, harusnya kan Pak Firly mawas diri gitu kan.
Iya. Sudahlah, dia sudah diangkat oleh rakyat negeri ini gitu kan Iya. untuk memberantas korupsi. Ngapain Oke. dia bertingkah sehingga terjadi seperti ini? Begitu, Mas. Oke, Mas Yudi. Nah, sekarang saya mau ke Pak Boyamin. Mungkin ini terakhir ya Pak Boyamin ya. Ini apakah dari Maki sendiri nanti akan ada dorongan meminta kepada Ketua KPK Firly Bahuri ini untuk mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka? Rugi kalau itu. Saya kalau harus ngomong itu rugi besar. Karena saya yakin Pak Firly tidak akan mau mundur. Jadi ngapain gitu. Dan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 itu kan sudah jelas mengatakan pimpinan KPK yang tersangka maka dia diberhentikan sementara. Itu otomatis sudah. Otomatis ya berarti ya. Nanti malah kita rugi besar ini, Kompas nanti juga rugi besar kalau menyuarakan ini gitu. Oke, baik. Hanya memastikan kita ya. Berarti kalau misalnya seperti itu sudah otomatis dan betul tadi kata Mas Yudi juga harus ada pejabat sementara atau mungkin diwakilkan terlebih dahulu oleh wakil ketua KPK seperti itu ya. Ya, gampang lah. Itu kan soal teknis administrasi. Tapi yang jelas ini Dewan Pengawas KPK, tolong Bapak dan Ibu sudah tua, tolong bantu negeri ini dengan besok langsung kirim surat kepada Presiden gitu loh. Pagi-pagi bisa datang ke Polda Metro Jaya minta surat penetapan tersangka. Habis itu langsung balik kantor bikin surat kepada Presiden minta dinonaktifkan Firly Bahuri dalam bentuk SK. Kan gitu. Terus sekaligus ditunjuk penggantinya yang pejabat sementara. Apakah terpaksa diambilkan seperti yang PAW, artinya nomor yang masih ada tersedia Pak Nyoman Wara atau Pak Brata atau siapa gitu untuk melengkapi gitu. Karena kalau diisi dari luar nanti malah seleksi lagi, nanti malah maju ke MK, minta Boyamin untuk minta perpanjangan waktunya 5 tahun. Nah, repot lagi itu nanti. Oke. Banyak yang itu cukup itu Dewan Pengawas tolong karena dulu sebenarnya kan sudah saya minta begini, Mas. Dewan Pengawas saya minta untuk mengukir Pak Firly dari Ketua KPK menjadi Wakil Ketua KPK zaman helikopter. Coba kalau waktu itu dituruti permintaan saya, nggak akan kejadian ini gitu loh. Maka sekarang ya terpaksa itu Bapak dan Ibu Dewan Pengawas KPK itu sering komplain ke saya. Sering aja ngasih kerjaan katanya gitu. Loh, memang harus bekerja gitu kan. Mengawasi KPK. Dan ini puncaknya. Puncaknya sudah ada. Bantu negara untuk melepaskan beban KPK dari orang namanya Firly. Gitu baik. Pak Firly itu jadi beban dari KPK, membuat berat dan menjadi tertatih-tatih gitu loh. Jadi baik. Terima kasih. Untuk recovery aja butuh setengah tahun. Nah, kapan kerjanya? Baik, Pak Boyamin, terima kasih untuk penjelasannya. Mas Yudi Purnomo juga dari mantan Ketua Wadah Pegawai KPK. Sebelumnya ada Boyamin Saiman, Koordinator Maki. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Nanti kita akan berbicara lebih panjang lagi karena akan ada lanjutannya. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih.